Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga pada kesempatan ini kita sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada pertemuan kali ini, yaitu terkait materi kita, kekongruenan dan kesebangunan. Jadi di part 2 ini kita akan membahas kekongruenan dua segitiga. Nah, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah menjelaskan syarat dua segitiga yang kongruen. Dan berikutnya menggunakan segitiga kongruen untuk menghitung panjang garis dan besar sudut dari bangun geometri. Nah, di part 1 kita sudah membahas yaitu kekongruenan bangun datar. Dulu pengertiannya, bangun datar dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun datar tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kali ini kita akan masuk ke kekongruenan dua segitiga. Jadi kapan disebut kongruen? Jadi dua segitiga kongruen yaitu jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, baik kita perhatikan gambar yang ada di sini. Kalau kita perhatikan, ketiga sisinya sama panjang ya. Nah, seperti A ke B bersesuaian dengan D ke E. Nah, dengan tanda yang diberikan ini itu menunjukkan sama panjang. Dan garis yang berikut bisa kita lihat di segitiga yang satu ini yaitu panjang sisi B ke C juga bersesuaian dengan E ke F. Tanda yang diberikan ini menunjukkan dia sama panjang. Dan selanjutnya panjang sisi yang lain yaitu A ke C bersesuaian dengan D ke F. Diberikan juga tanda, jadi tanda atau kode yang sama ini menunjukkan dia sama panjang. Karena ketiga sisinya sama panjang, tentu juga bisa kita lihat sudut A itu bersesuaian dengan sudut D. Ini juga sama besar. Nah, kita perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Seperti di layar sudah kita lihat ada sudut B bersesuaian dengan sudut E. Dan selanjutnya sudut C bersesuaian dengan sudut F. Nah, bagaimana menemukan segitiga ini sehingga disebut kongruen? Nah, baik kita lakukan dulu kegiatan yang berikut ini. Nah, berikutnya kita akan perlu persiapkan yang namanya jangka. Nah, setelah itu kita buat suatu garis sembarang, ya, kita beri simbol K dan kita buat satu titik dalam garis ini, misalnya titik A dan titik D. Nah, itu langkah awal ya. Nah, dengan menggunakan jangka, kita akan melukis dua busur lingkaran yang masing-masing berpusat di A dengan di D, jadi dengan jari-jari yang sama. Ya, kita mulai melukis dengan jari-jari yang sama. Jadi tadi jangkanya berpusat di A, dan yang berikut kita lukis lagi yang berpusat di D. Nah, selanjutnya busur tadi yang melalui garis kita tandai, kita beri titik B, dan yang berikutnya kita beri titik E. Nah, dengan melakukan hal yang sama, jadi dengan menggunakan jangka tadi, sekarang kita ambil titik pusat di B dan di E dengan jari-jari yang sama ya. Nah, jari-jari yang tadi tidak harus sama dengan jari-jari pada langkah yang pertama ini. Jadi boleh kita perbesar lagi jari-jarinya. Yang jelas jangka kita berpusat di B dan di E dengan jari-jari yang sama. Nah, seperti terlihat di gambar, bisa kita lihat. Kita mulai lukis lagi. Ya, terlihat di gambar. Nah, selanjutnya, jadi dari hasil tadi, titik temu ini kita bisa tandai dan kita beri tanda kode atau huruf C. Dan yang selanjutnya di sini bisa kita tandai huruf F. Nah, kemudian titik-titik ini kita hubungkan seperti A ke B. Tentu tadi bersesuaian ya dengan D ke E. Nah, selanjutnya bisa kita lukis lagi garis yaitu E ke F dan B ke C. Selanjutnya A ke C dan D ke E. Nah, ketiga garis ini, panjang sisi ini tentu bersesuaian ya.
Demikian cara membuat bangun dua segitiga yang kongruen. Nah, jadi dari gambar tadi saya coba perhalus, kita hapus tadi sehingga nampak di layar seperti ini ya. Iya. Titik-titiknya kita sesuaikan. Inilah tadi cara menemukan dua bangun segitiga yang kongruen. Ya, seperti terlihat di layar sudah memenuhi ketiga kriteria itu, bahwa ketiga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, dan besar sudut ketiga dua segitiga juga bersesuaian sama besarnya ya. Nah, berikutnya kita juga dapat membuat dua segitiga yang kongruen seperti terlihat di layar. Jadi terlihat segitiga ini. Pada dasarnya di sini kita sudah ciplak ada dua segitiga yang kongruen. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat, kita lakukan translasi ya. Kita geser. Jadi pertama kita buat dulu garisnya, kemudian kita geser seperti yang terlihat di layar. Tentukan titik A, B, C. Kemudian segitiga ini kita translasikan. Ini juga menunjukkan bahwa dia kongruen. Tentu dengan sudut-sudut dengan tanda yang diberikan ini menandakan bahwa sudutnya sama besar. Supaya lebih terlihat, jadi segitiga ABC ini yang di sebelahnya ini kita berikan simbol dengan D, E, F. Demikian juga cara menentukan atau membuat segitiga yang kongruen. Jika diperhatikan, tentu ketiga sisinya sama panjang. Dan berikutnya sudut yang dimiliki adalah sama besar ya, bagi yang bersesuaian ya. Ya, ketiga sisinya yang dimaksud tadi bersesuaian bisa dilihat, yaitu panjang AB sama dengan DE, kemudian BC sama dengan EF, dan yang berikutnya AC, A ke C ya, dengan D ke F. Tentu yang ketiga ini kita sebut sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, berikutnya bisa juga kita perhatikan sudut-sudutnya. Jadi sudut A tadi bersesuaian dengan sudut D, sudut B bersesuaian dengan sudut E, dan sudut C bersesuaian dengan sudut F. Nah, karena ketiga sudutnya sama besar, dia bersesuaian, maka segitiga ini disebut kongruen. Nah, untuk menguatkan pemahaman kita, mari kita perhatikan. Jadi dua segitiga dikatakan kongruen jika salah satu syarat terpenuhi, atau jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Seperti yang pertama, ada istilah kriteria sisi, sisi, sisi. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, ketiga sisinya ini yang bersesuaian sama panjang, berarti dia kongruen. Disebut kriteria sisi, sisi, sisi. Dan yang berikut ada juga kriteria sisi, sudut, sisi. Jadi cukup diketahui dua sisinya yang bersesuaian sama panjang dan diapit oleh sudut yang sama besar, seperti terlihat juga di gambar. Dan yang ketiga ada kriteria sudut, sisi, sudut. Di gambar juga bisa kita lihat. Jadi satu sisinya yang diketahui dan dua sudut yang bersesuaian juga diketahui. Itu sudah bisa kita mengatakan bahwa segitiga itu kongruen. Jadi seperti terlihat di gambar ya. Dan yang selanjutnya ada kriteria sudut-sudut sisi. Di gambar juga kita bisa lihat, jadi dua sudut ini bersesuaian sama besar dan sisinya jadi kurang lebih sama dengan yang nomor 3 tadi ya. Nah, dan terakhir jadi khusus segitiga siku-siku, sisi miring, jadi sisi miring pada gambar ini, dan satu siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Jadi sisi miringnya sama panjang dan kita ambil salah satu sisi siku-sikunya ya, itu harus bersesuaian dan sama panjang. Jadi dari beberapa kriteria yang diberikan ini cukup kita selidiki satu saja ya. Kalau sudah terpenuhi apakah kriteria 1, kriteria 2, atau kriteria 3 atau 4, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa dua segitiga tersebut kongruen. Nah, untuk selanjutnya mari kita perhatikan contoh berikut.
Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen segitiga PQR. Jadi ada dua segitiga ini, kita diminta untuk membuktikannya. Dengan melihat saja di layar data yang ada ini sudah nampak ketiga sisinya bersesuaian, yang bersesuaian itu sama panjang dengan tanda atau kode yang diberikan. Nah, baik, supaya kita lebih mengerti lagi, segitiga ABC ini kita coba rotasikan. Ya, seperti yang ada di layar kita lihat, jadi titik-titik A tadi, kemudian titik B, kemudian garis yang kita buat tadi ini, yang warna merah, kita misalkan itu garis G ya. Kemudian selanjutnya sudut yang ada di segitiga ABC ini, kita translasikan segitiga ini apakah menempati atau bersesuaian dengan segitiga PQR. Nah, baik, kita perhatikan di layar ya. Nampak jelas bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Nah, kita ulang kembali. Ya, setelah kita translasi, kita geser, nampak titik A, titik B, dan titik C. Jadi segitiga ini ABC kongruen dengan segitiga PQR. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR dan memenuhi kriteria sisi, sisi, sisi. Ya, jelas ya saya kira. Selanjutnya kita masuk contoh kedua. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada dua gambar yang diberikan. Ditanyakan tentukan besar sudut R dan sudut M. Dan poin B, tentukan panjang sisi LM dan KM. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Ya, ini adalah segitiga siku-siku. Ini ya, tandanya ini berarti segitiga yang kita nampak di layar ini adalah segitiga siku-siku. Gambar pertama segitiga ini siku-siku di Q dan segitiga siku-siku di L. Nah, untuk menjawabnya ini mari kita perhatikan, ingat kriteria-kriteria kita tadi. Seperti sudut K atau sudut P ini bersesuaian dengan sudut K. Kemudian panjang sisinya ya KL bersesuaian dengan PQ. Itu ya, sama-sama 4 cm. Nah, dan sudut L-nya berapa? Bersesuaian dengan sudut Q. Itu adalah 90 derajat karena dia segitiga siku-siku. Sehingga bisa kita tulis sudut P sama dengan sudut K, yaitu 36,9 derajat. Selanjutnya panjang sisi PQ, jadi P ke Q ini sama dengan K ke L, yaitu sama-sama 4 cm. Nah, dan sudut tadi, sudut siku-sikunya adalah 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan data yang kita peroleh ini memenuhi kriteria sudut, sisi, sudut. Ya. Sehingga segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM berdasarkan kriteria sudut, sisi, sudut. Nah, selanjutnya kita akan membahas berapa besar sudut R dan sudut M. Perlu diingat kembali bahwa segitiga itu memiliki sudut 180 derajat ya. Jadi ketiga sudutnya kalau dijumlahkan itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan karena sudut R dan sudut M itu bersesuaian, artinya sama besar, berarti kita tinggal sederhanakan, yaitu 180 derajat dikurang, tadi siku-sikunya ini 90, jadi 90 tambah ya. Di sini 36,9. Jadi 90 tambah 36,9 derajat berapa? Ya, 126,9 derajat ya. Jadi 180 dikurangkan hasilnya 53,1 derajat. Jadi besar sudut R dan sudut M adalah 53,1 derajat. Berikutnya poin B, panjang sisi LM dan KM. Nah, di gambar saya kira kita sudah bisa perhatikan, bisa mengerti panjang LM berapa, bersesuaian dengan QR. Kemudian K ke M bersesuaian dengan P ke R. Sehingga bisa kita tuliskan panjang sisi LM sama dengan QR sama dengan 3 cm. Dan KM sama dengan P ke R adalah 5 cm.
Nah, selanjutnya kita akan masuk contoh yang ketiga. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen segitiga EDC. Ya, coba diperhatikan dulu gambar di layar. Jadi ABC ini kongruen dengan EDC. Nah, apa informasi yang bisa kita lihat di sini? Nah, coba diingat kriteria-kriteria yang harus terpenuhi. Jadi cukup salah satunya saja ya kita uji. Dan jika bersesuaian, maka dia kongruen. Nah, sekarang kita mulai. Baik, jadi dari gambar bisa kita peroleh panjang A ke C ini sama dengan panjang E ke C. Atau panjang apa? B ke C juga sama dengan D ke C. Nah, ini adalah sisi. Kemudian kita mencoba mencari mana sudut yang sama besar atau yang bersesuaian. Nah, kita ingat pelajaran kita dulu yaitu garis dan sudut. Nah, seperti terlihat di layar, garis ini kita misalkan tadi DB, kemudian ini EA ya. Dilihat sudut yang bersesuaian itu adalah yaitu sudut pada titik C. Apa yang kita bisa peroleh dari gambar ini? Ternyata sudut ini bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti besar sudutnya sama. Jadi sudut yang diapit oleh ACB dan ECD ini sama besar ya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa sudut yang bertolak belakang itu sama besar berdasarkan gambar yang kita peroleh. Sehingga bisa kita tuliskan juga jadi sudut, jadi M sudut ACB, jadi perhatikan ya sudut ACB ini sama dengan sudut ECD karena dia bertolak belakang ya. Selanjutnya bisa juga kita tuliskan yaitu panjang B ke C, jadi tanda ini menunjukkan dia sama panjang dan bersesuaian. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC, memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Jadi materi kita tentang kekongruenan dua segitiga kita sudah bahas dan juga sudah ada contoh-contoh. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.